Apakah kamu mendengar sesuatu, Lutfi? Coba, Apa barusan? Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor berapa? 4 ya? Oke, soal nomor 4. Oke, silahkan. Apa itu soal nomor 4? coba Ketika sama. Presiden hendak memberikan grasi atau rehabilitasi kepada narapidana, maka ia harus A, B, C, D. Apa? Apakah ketika memberikan grasi Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI atau harus memperhatikan pertimbangan DPR RI atau memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau dengan persetujuan Mahkamah Agung? Pertimbangan DPR. Pertimbangan DPR. DPR. Oke, kurang tepat ya. Bukan pertimbangan DPR. Kenapa? Karena grasi dan rehabilitasi ya itu diberikan kepada terpidana ya atau terdakwa dalam suatu tindak tindak pidana. Jadi em, Presiden tidak harus memperhatikan pertimbangan DPR, nggak ada hubungannya dengan DPR karena ini masalah hukum. Kalau masalah hukum harus merujuk kepada siapa? Harus mendengarkan siapa Presiden? MA. Harus mempertimbangkan ya atau memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi jawabnya adalah Charlie ya, memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memperhatikan itu apa? Memperhatikan itu tidak harus eh, bukan berarti persetujuan enggak, hanya eh, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung itu harus diperhatikan. Tapi keputusan tetap ada di tangan Presiden. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor 5. Undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara adalah undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara. Apa? Iya, Apa itu? Undang-Undang nomor nomor 20 20 tahun 2023. 2003. Oke, yakin ya? Ya, Pak. Oke, ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 itu sebetulnya adalah undang-undang yang menggantikan undang-undang nomor berapa? Sebelumnya, kalau sebelumnya ASN itu diatur dengan Undang-Undang nomor 5 tahun Mau. 2014. Kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Oke, ya. Berikutnya, nomor 6 apa itu? Ya, nomor 6. Apa nomor 6? A. Yang merupakan fungsi aparatur sipil negara atau ASN adalah fungsinya ada 3. Apa? A. Salah, Lutfi. Kurang tepat. Ada yang lebih tepat. Ini merujuk kemana? C. Iya, yang benar adalah fungsi ASN itu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pelayan publik, oke. Dan yang ketiga adalah perekat pemersatu bangsa, itu oke. Jadi pilihan jawaban untuk soal ini adalah Charlie. Oke, berikutnya. Sekarang nomor berapa? 7. Ya. Yang tidak termasuk jabatan pimpinan tinggi media. Oke, adalah apa?
Ini di Undang-Undang ASN. Kan em, apa? Salah satu materinya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 ya. Ya, Iya. Sudah baca belum? Belum. belum. Nah, inilah yang harus kamu tandain nanti ya. Oke, nomor 7 apa? Yang tidak termasuk jabatan tinggi media adalah apa? Sekretaris Kepala Daerah. Sekretaris Kepala Daerah, ya. Atau sorry, Kepala Daerah Kabupaten atau Kota ya ini. Ya, kenapa? Karena pimpinan tinggi media itu semuanya dari golongan apa namanya pegawai yang tinggi ya dari eselon satu ya eselon satu. Jadi dia setingkat provinsi, setingkat Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal. Jadi bukan sekretaris daerah kabupaten atau kota ya. Oke, paham ya Lutfi? Ya, Pak. Ya, oke. Ya, berikutnya em, itu di di belakangnya ada jawabannya loh ya. Nanti kalau misalnya kamu apa namanya pelajarin, silahkan. Kemudian ini apa ini? Penilaian prestasi kerja dibuat setiap tahun untuk penilaian prestasi kerja tahun 2024. Misalnya masa periode penilaiannya adalah sebetulnya ini kalau sekarang ya ini termasuk merujuk pada undang-undang sebelumnya. Kalau yang sekarang itu namanya bukan PPK, nah, penilaian prestasi, tapi SKP, ya. SKP itu adalah eh, apa namanya sasaran kinerja pegawai, ya. Sasaran kerja pegawai, ya. Sasaran kerja pegawai itu harus dibuat dalam oke apa ini? Ya, itu dibuat setiap tahun dan itu berlaku dari kapan? Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Jadi jawabannya apa? D. Delta. Oke, paham ya? SKP. SKP apa lu lu? Seleksi kinerja pegawai. SKP itu adalah sasaran Orang. kinerja pegawai. Oke, sasaran kinerja pegawai. Oke. Kemudian nomor 9 apa ini? Ya, nomor 9. Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri dari nilai dasar ASN itu meliputi apa saja? Oke. B. Yang Ya. pertama berorientasi pada Pelayanan. pelayanan. Oke. Yang kedua apa? Akun Betul. akuntabel. Kemudian berikutnya apa? Peten. Kompeten. Kalau disingkat apa? Berakhlak ya. Kalau disingkat itu berakhlak. Jadi berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, betul ya. Kemudian loyal, oke. Kemudian adaptif dan juga kolaboratif. Jadi yang benar yang mana? B. Yang Bravo ya. Jadi seorang ASN itu harus selalu em, bersikap dan bertindak dengan berorientasi melayani atau pelayanan, oke? Dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas, oke? Dan dilakukan sesuai dengan kompetensi yang seharusnya, gitu ya. Kompetensi yang dimiliki, ya, oke? Atau kompetensi standar minimal ya. Kemudian em, seorang ASN juga harus mampu ya bekerja sama dengan eh, setiap pemangku kepentingan,
termasuk teman kerja, termasuk apa namanya pemangku kepentingan yang lain, dan harus loyal. Loyal kepada siapa? Loyal kepada bangsa dan negara, ya oke. Dan juga loyal terhadap bangsa dan negara dan taat dengan aturan, ya itu loyal dengan pekerjaannya. Kemudian harus adaptif, mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan ataupun lingkungan dan bisa bekerja sama dengan pihak lainnya, berkolaborasi. Oke, nomor 10, Lut. Nomor 10 apa, Lut? Yang termasuk core values atau nilai ya, nilai apa tadi? Di atas itu nilai dasar ya, itu apa saja? Tadi kan sudah dibaca ya, yang nggak ada di situ apa? Integritas. Akuntabel nanti ada nggak? Ada. Integritas ada nggak? T. Apa? KT, Pak. KT itu apa artinya? Nggak ada. Oh, tidak ada. Oke, ya. Jadi integritas nggak ada ya. Jadi ada akuntabel, ada kompeten, ada kolaboratif. Eh, integritas adanya di mana? Masuk integritas nggak ada? Harusnya ada. Tapi integritas itu adalah bagian dari akuntabel. Bagian dari akuntabel itu adalah integritas di sini ya. Oke. Ya, kemudian nomor 11 ASN terdiri dari apa saja? Oh, Nomor 11 baca, jawab. A. Oke, ya. Nomor 12 Ini struktural dan fungsional. apa? B. Salah. Kamu harus membaca lagi nih ya. Yang mana yang benar? T. Apa? K. Charlie. Salah. Yang benar adalah Delta. Lutfi, kamu masih banyak kelemahan. Kamu harus segera ini memperbaiki diri ya. Kamu terus nggak pernah nongol, nggak pernah dihubungin, nggak menjawab. Gimana kamu ini? Saya ini bertanggung jawab kepada bapakmu loh. Nggak boleh ya. Ya. Oke, ya. Kamu kemana aja sekarang beberapa hari ini? Nggak ada kabar. Tahu. Hah? Tahu. Kok nggak tahu? Kemana aja kok nggak tahu? Awas kamu. Ini nanti setelah ini kamu baca semua ya. Saya Ya. tes lagi nanti kamu ya. Oke? Ya, Ya. yang benar itu ya, Lutfi, jenis jabatan ASN itu terdiri dari manajerial dan non-manajerial. Oke? Ya. Kemudian nomor 13, metode pengadaan ASN itu ada dua. Apa itu? Internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Kalau seperti pengadaan yang sekarang Anda ikutin, itu namanya apa? Eksternal. Eksternal. Ngerti? Kenapa? Karena diambil dari luar. Jadi misalnya nih, misalnya ya, Permenkumham sekarang ini membutuhkan misalnya 2.000 penjaga tahanan, misalnya, oke. Nah, em, ada dua cara mengisi penjaga tahanan itu. Yang satu itu merekrut dari luar, seperti yang sekarang ini sedang kamu ikutin, oke. Kemudian ada juga yang merekrut dari dalam, misalnya ada petugas em, apa misalnya petugas tata usaha misalnya ya, itu boleh ditarik apa namanya dijadikan pengawal
tahanan atau pengaman pemasyarakatan, tapi diseleksi dari dalam, ya, dilihat angka kreditnya sudah memenuhi syarat atau belum, kemudian em, ya syarat-syaratnya harus memenuhi. Kemudian juga diadakan diberi pelatihan, diadakan uji kompetensi sama aja, gitu ya. Oke, itu dari dalam. Artinya merekrut dari dalam itu sudah ada pegawainya, baru kemudian dipindahin ke pengaman pemasyarakatan. Itu dari dalam. Oke, nomor 14. Yang termasuk prinsip manajemen talenta. Oke. Em, di dalam ASN itu ya ada istilah manajemen talenta. Talenta itu apa sih? Talenta itu adalah ya pegawai-pegawai ya pegawai-pegawai yang memang em, dilatih khusus untuk em, menjalankan tugas gitu ya. Oke. Nah, ada prinsip pengelolaan manajemen talenta ya. Dan yang bukan itu adalah Bravo. Kenapa? Bravo ini ya manajemen talenta itu tidak dikelola, maksudnya tidak dijalankan dengan cepat itu enggak. Yang lainnya ya objektif ya, terencana ya, bersih dari KKN ya, oke. Terbuka tepat waktu ya, akuntabel ya, bebas dari intervensi politik, betul. Jadi yang salah adalah cepat. Karena segala sesuatu itu ya dilakukan harus tepat waktu. Ya, tepat waktu itu artinya belum tentu cepat, gitu lah. Oke, bisa cepat, tapi cepatnya itu terukur, terstruktur, terencana, gitu. Oke, nomor 15, apa lo? Menteri yang mengusulkan penetapan eh, tim manajemen talenta nasional kepada siapa? BKN. Kepada presiden karena Presiden. apa namanya? Gini ya, Lot ya. ASN itu adalah aparatur sipil negara dan komando tertinggi ya, komando tertinggi dari ASN ya, itu ada di tangan presiden. Kenapa? Karena presiden ini sebagai kepala pemerintahan. Ya. Sebagai kepala pemerintahan, presiden itu adalah eh, penanggung jawab tertinggi ya dari eh, manajemen ASN atau pengelolaan ASN. Termasuk diantaranya adalah em, apa namanya manajemen talenta tadi. Oke, jadi ini jawabnya apa? Presiden. Presiden. Kemudian 16, yang termasuk pengembangan talenta. Tahu ya, pengembangan talenta itu apa? Pengembangan talenta itu adalah mendidik, melatih ya pegawai-pegawai yang dianggap memiliki kemampuan. Itu ya, oke. Yang dianggap memiliki talent. Ya, talent itu bakat atau kemampuan. Oke. Itu apa? Iya, yang termasuk itu adalah tugas belajar, sekolah kader, dan juga ASN Korpu. Nah, Korpu itu apa? Korpu itu adalah eh, tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan atau rangkuman atau kompilasi tulisan-tulisan, ya, atau naskah-naskah yang berhubungan dengan pekerjaan. Oke. Jadi ASN Korpu itu adalah kompilasi eh, eh, kumpulan kebijakan atau peraturan atau eh, pengetahuan tentang pekerjaan ya tentang ASN dibentuk di apa dibentuk dalam buku gitu ya. Oke, paham, Lut? Apa itu Oh, Korpu? Korpu itu apa? Korpu itu kor- adalah naskah atau tulisan yang terkait dengan apa?
Em, Ya kan ASN. Kayak yang terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab ASN gitu ya. Oke. Namanya Korpu ASN ya atau ASN Korpu. Oke. Berikutnya nomor 17 yang termasuk retensi talenta. Iya, yang termasuk retensi talenta. Oh sorry kecuali ya. Kecuali ya. Sorry, ini salah. Yang termasuk retensi talenta itu em, adalah rotasi jabatan, job enrichment, dan juga job enlargement. Gini maksudnya, kamu tahu rotasi jabatan? Supaya seseorang itu, atau supaya seorang staf atau pegawai itu memiliki keterampilan lebih, ya, atau meningkatkan kemampuannya itu dilakukan apa? Dilakukan rotasi jabatan. Misalnya dari sini, misalnya dari pengawal atau pengaman pemasyarakatan dipindah ke yang lain, dipindah ke misalnya ke imigrasian, dipindah ke, ah itu semuanya tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya seorang pegawai tersebut memiliki keterampilan lebih, tidak hanya di satu bidang saja. Gitu ya, oke. Itu salah satunya. Dirotasi dengan alasan supaya pegawai menambah pengalaman di bidang lain, gitu ya. Nah, retensi talenta itu juga bisa dilakukan dengan job enrichment. Job enrichment itu apa? Job enrichment itu adalah pengayaan pengetahuan tentang pekerjaan. Nah, itu artinya pelatihan, gitu ya. Oke. Kemudian job enlargement juga sama. Job enlargement itu apa? Bedanya kalau job enrichment itu diberikan apa namanya pelatihan atau seminar atau ya eh, kegiatan lain yang bisa meningkatkan eh, apa kemampuan kerja seseorang, sementara job enlargement itu adalah memberi tanggung jawab lebih, ya. Misalnya merangkap jabatan ya, job enlargement itu merangkap jabatan. Misalnya pekerjaannya ini, kemudian ditambah ini. Misalnya ya, kamu masih ingat nggak? Kalau kamu masuk itu, ya, kalau kamu masuk menjadi pengaman apa pemasyarakatan, itu golongannya berapa? Dua. Golongannya 2A. Kategorinya pegawai apa? Pegawai. Pemula ya. Ya. Nah, pemula itu kalau kamu lihat unsur apa kegiatan kerjanya itu ada beberapa ya, ada em, apa eh, pengamanan dan ada penindakan misalnya. Nah, di bidang pengamanan apa saja itu di apa pemula berbeda dengan di terampil dan berbeda dengan di mahir. Kenapa? Karena ketika Anda sudah naik menjadi terampil, naik menjadi mahir, dan naik menjadi apa namanya penyelia, itu semuanya meluas tugasnya atau bertambah tanggung jawabnya. Itu namanya job enlargement. Nah, yang tidak termasuk dalam retensi talenta itu adalah jabatan kritikal. Kenapa? Karena jabatan kritikal itu adalah apa namanya? Jabatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional. Jadi dia beda ya. Jadi jabatan kritikal itu adalah suatu jabatan yang em, apa namanya diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional. Jadi ini eh, apa berbeda ya. Jadi Anda diangkat misalnya menjadi ASN
atau menjadi pemegang jabatan kritikal ASN, dipindah misalnya di mana tidak ada di sini misalnya ya, oke. Anda dibutuhkan di sana karena kemampuan Anda. Nah, itu namanya jabatan kritikal. Ngerti, Lot? Ya, Misalnya nih, Lutfi itu punya kemampuan berbahasa 5 bahasa misalnya ya. Kemudian kebetulan ada daerah yang em, apa kantor wilayahnya itu tidak ada memiliki itu semuanya. Kemudian dikirimlah kamu ke sana, job critical. Ya, diminta salah satunya untuk memberikan pelatihan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang nomor 18 apa? Berapa tahun? Pemantauan dan evaluasi pada jabatan kritikal dilakukan selama, iya, selama berapa? Pemantauan jabatan kritikal itu dilakukan selama 3 tahun. Jadi Anda ditempatkan di sana selama misalnya 3 tahun, gitu ya. Jawabannya 3 tahun ya. Kemudian 19. Berikut ini peran dan fungsi ASN kecuali apa tadi? Apa lo? Yang bukan merupakan peran dan fungsi ASN apa ini? E, Lutfi? E, Apa? E. Charlie ya, oke ya. Jadi tadi kan sudah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. 20. Ini masih banyak tentang ASN ya. Berikut ini merupakan hak-hak PNS kecuali apa? Apakah PNS mendapatkan hak perlindungan? Iya. Apakah PNS mendapatkan hak jaminan hari tua? Iya. Apakah PNS memiliki hak untuk pengembangan kompetensi? Iya. Jadi yang bukan adalah fasilitas kan kantor. Oke. Ya. Eh, hak loh ya. Kalau fasilitas kantor itu bukan hak Anda, tapi Anda ya menggunakannya saja. Oke. 21. Kewajiban yang bukan merupakan kewajiban PNS apa? B, Apa? B ya. Iya, bravo ya, bravo. Oke, ini sampai nomor 21 saja. Sepertinya Lutfi masih belum membaca tentang Undang-Undang ASN, meskipun itu salah satunya. Oke, sekarang kita masuk ke, coba ya, tadi 21 ya, saya mau melompat. Em, yang berhubungan dengan pemasyarakatan. Oke, ya, coba sekarang. Sekarang nomor 3, ini tentang Undang-Undang Narkotika ya. Ya, nomor 33 apa? 35. Nomor 35. 35. Oke, terus berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari Undang-Undang nomor 35. Apa itu? Yang bukan merupakan tujuan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Pak Lut? A, Hmm. E, E, Salah, Lutfi. E Kamu ya. belum apa? E, Apa? E. Eko yang bukan. Ini yang bukan, Lutfi. Oke, ngerti ya? Kenapa? Karena narkotika itu sendiri sebetulnya bukan masalah.
Yang menjadi masalah itu adalah penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Itu yang menjadi masalah. Oke. Karena penyalahgunaan, makanya ada peredaran gelap. Itu. Itulah yang menjadi masalah. Kalau narkotikanya sendiri itu sebetulnya bukan masalah. Oke. Beda antara narkotika dengan narkoba ya. Oke. Ya. em, Kalau narkoba singkatannya apa, Lut? Tahu nggak, Lut? Singkatan narkoba apa, Lut? Narkotika dan bahan adiktif. Apa? Narkotika, Ya, terus bahannya bahan apa? adiktif, Bahan aditif. bahan adiktif. Oke. Narkotika dan bahan adiktif. Bahan adiktif itu apa sih? Salah satunya ya prekursor narkotika. Oke, dan obat-obatan yang lain. Iya. Bahan adiktif itu adalah bahan yang menimbulkan kecanduan. Sebetulnya kalau definisinya seperti itu narkoba, rokok itu mungkin bisa jadi narkoba sebetulnya. Oke. Ya, nomor 35. Apa lo? Ya, ya atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan disebut Narkotika. narkoti narkotika, bukan narkoba ya, narkotika. Oke, jadi berapa? Kemudian nomor 36 apa? Apa? Cepat. A. Salah. Ekstasi. Apa? Bahan dasar. Bahan dasar itu apa tadi saya sebutkan? Meskipun A itu adalah salah satunya, tapi maksudnya bukan itu. Apa lo jawabannya lo? Halo lo, Lutfi, Lutfi, halo, Lutfi, satu dua tiga. Halo? Ah, apa jawabannya lo? Kamu bisa mendengar A. suara saya nggak? Putus-putus ya? Iya. Salah, Lutfi. Ini jawabannya adalah delta prekursor narkotika. Ya, paham? Kamu lagi apa lo sekarang, Lot? Di rumah, Pak. Hah? Di rumah. Itu kok ada suara itu kamu lagi nonton atau lagi apa? Atau belajar Tidak. juga? Eh? Lot, Apa? lagi apa kamu? Lagi belajar juga? Lagi online juga? Tidak. Oh, kirain lagi belajar online. Suara apa itu? TV atau apa? Atau orang aja? Siapa yang ngajar? Uang, Pak. Eh? Uang di rumah. Oh, wong di rumah itu siapa? Oke, oke. Yuk, terus. Nomor 37. Apa lo? Ayo, cepat. Candu narkotika. Apa? Orang yang Pecandu. menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun namanya apa? Pecandu. Pecandu narkotika. Oke, ya. Kemudian 38. Jawab.
Langsung. Apa? Ketergantungan. Ketergantungan narkotika. Oke, ya terus. 39. Penyalahguna. Penyalahguna narkotika. Oke, nomor 40. Rehabilitasi. Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu, oke, untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika adalah Kasih. rehabilitasi apa? Medis. Rehabilitasi medis. Oke. Nomor 41. Rehabilitasi sosial. Oke, terus 42. Apa? Kesepakatan. 43. Empat tiga. Sorry, 42, 42, 42. Apa? Kesepakatan. Salah. Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol, oke, atau bersepakat untuk melaksanakan, membantu serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika disebut permufakatan jahat. Oke. Permufakatan bersama ya, oke. Permufakatan jahat, sorry. Ya, oke. Terus, nomor 43. Penyadapan. Penyadapan, oke. Terus, siapa yang mengawasi proses produksi narkotika? BNN. Bukan. Kalau BNN itu mengawasinya apa? Penyebaran, distribusi. Ya, oke. Kalau Bepom. produksi, ya, kalau produksi itu diawasi oleh BPOM. Apa itu BPOM? Badan Pengolah Badan Pengawas, Olahan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ngerti? Apa tadi? Badan Pengawas Pengawas Obat Obat dan Makanan. dan Makanan. Oke. 45. Pak, ini tadi BNN. kamu apa? BNN. Oke. Iya. Terus 46. Nah, sekarang sudah bukan lagi tentang narkotika, tapi ini tentang apa? Tentang pemasyarakatan. Apa sih yang disebut pemasyarakatan? Yang mana? Yang benar? D. Apa? Delta? Ya. Salah. Kamu harus membaca undang-undang yang baru, ya. Nomor 22 tahun 2022. A. Kurang tepat. Jadi yang dimaksud dengan pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 ya, itu adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga
binaan pemasarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Itu ya, yang lebih tepat itu adalah Bravo. Ini yang sekarang loh ya. Kalau ini undang-undang sebelumnya, undang-undang sebelumnya tentang pemasyarakatan. Jadi yang benar adalah, eh, oh sorry sorry salah 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 saya. Oh sorry salah. Yang benar mana lu? Yang benar itu lupa saya. Sepertinya kok Delta loh. Coba ya, saya lihat ke bawah ya, karena saya lupa. Jadi kalau salah nanti repot ke 46 ya. Oke. Iya, kayaknya Delta deh loh. Oh sorry. Atau Bravo bener loh. Oh iya, B. benar. Ya betul Bravo ya. Oke. Ya benar Bravo ya. Oke. Kemudian Lutfi nanti baca di bawahnya ya, biar ingat semuanya. Oke. Sekarang nomor berapa Lut? Ya, nomor oh, masih jauh. Oke. Ya, ini tadi ya. Empat berapa tadi? 46 ya tadi ya. Oke. Jadi jawabannya Bravo. Sekarang nomor 47 apa? Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri dari apa saja? Satu sekretariat dan enam direktorat. Ya, ada direktorat pembinaan, ada direktorat pemasyarakatan, ada dan ada sekretariat direktorat. Ya, itu ada satu ya. Kemudian apa Direktorat Tata Tertib ya dan lain sebagainya. Sekarang berikutnya nomor 48 apa itu? 48 Pak Salut. Yang tidak termasuk unit pelaksana teknis pemasarakatan adalah apa, Lutfi? Ba- Balai Pertimbangan Pemasyarakatan. Oke, Balai Pertimbangan Pemasyarakatan. Kalau Balai Pertimbangan Pemasyarakatan itu tugasnya apa? Tugas dari Balai Pertimbangan Pemasyarakatan itu adalah memberikan nasihat, oke, atau masukan kepada em, apa? Kepada kepala lapas ya, kepada kok kepada em, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke, jadi em, Balai Pemasyarakatan itu, Balai Pertimbangan Pemasyarakatan itu adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, sebetulnya melalui menteri ya. Oke. Bukan melalui menteri kepada menteri, tapi melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke. Nomor 49. Di dalam melaksanakan tugas perawatan terhadap tersangka atau terdakwa, rutan mempunyai fungsi apa? Apakah rutan memberikan D. layanan apa? D. Kurang tepat. Eh, apa namanya? Anda itu juga apa pengaman pemasarakatan itu salah satunya yang menjalankan urusan tata usaha. Apa itu?
ketika keluar, masuk, Anda dicatat namanya, diperiksa ininya, itu semuanya kan urusan tata usaha. Jadi yang bukan itu adalah, kenapa ini tersangka dan terdakwa. Jadi belum terpidana. Jadi fungsi Anda masih terbatas kepada memelihara keamanan dan ketertiban dan juga memberikan pelayanan kepada tahanan dan juga eh, Mengurus melakukan urusan tata usaha. Yang bukan itu adalah melakukan, pembinaan. kenapa? Karena kalau pembinaan itu nanti kalau sudah menjadi, Lepas. oke, sudah dilapas dan menjadi eh, Lebih. terpidana gitu ya, baru dibina. Oke. Kemudian nomor 50. Dalam teori pemidaraan, pemasyarakatan mempunyai prinsip apa? B ya. Ya, reintegrasi sosial. Oke, ya. Sekarang berikutnya, lambang pemasyarakatan yang mengandung arti. Kamu tahu kan lambang pemasyarakatan? Oke, itu mengandung arti pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat yang baik atau berbuat baik lagi. Itu yang mana? Apakah Kriya Bakti Winaya Janma Wiwar Wiwarga Laksa Dharma Mesti atau yang lain? Ya, jawaban yang benar ini adalah Bravo. Kriya itu rumah, oke. Winaya Janma itu adalah orang yang berbuat apa namanya, orang yang salah jalan. Mewarga, ya oke. Laksa Dharma Mesti untuk kembali berbuat baik, gitu ya. Oke, Lut, ini kok internet saya naik turun ya? Kamu bisa menangkap suara saya, Lutfi? Terus Kak. Betul-betul ya. Oke. Lut, itu tadi kan saya kirim di apa namanya, di WA ya, di grup ya. Tolong kamu baca, kamu pelajarin dulu hari ini ya. Yang sudah ada, kan ada kunci jawabannya. Kamu baca. Kalau kamu misalnya mau menggali lebih lagi, silahkan, itu kan ada undang-undangnya tentang apa, tentang apa. Kamu eh, baca lagi undang-undangnya. Oke? Saya kira Ya. pagi ini itu dulu karena banyak yang tidak masuk ya Lutfi ya. Oke, kamu tidak boleh bolos lagi nanti kalau ada kelas. Oke, Lutfi? Ya. Ya oke. Baca ya ini ya. Sampai bisa ya. Sampai hafal Ya. semuanya nanti saya tes. Entah besok, entah lusa. Sabtu kali saya tes ya. Oke? Iya. Thank you. Saya kira itu saja Lutfi ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan kamu keluar dulu, Lut.